Bismillah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairul khalqi شرف محمد
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا راحم الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعاناهم عليه فإن اللهم للخير وأعنا عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين. معاشر الأحباب معاشر الإخوان حاضرين جماعة مجلس تعليم مصلى سير السالكين بمالو رحمني رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد syukur ya Rabbana. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita mampu berkumpul pada malam hari berkah ini bainal isya'ain, menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kita kekuatan, Allah yang memilih kita, Allah memberi kita, lalu mengumpulkan kita dan memuliakan kita insya Allah. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, nikmat yang besar saat ini kita rasakan akan kita benar-benar merasakannya ketika kalau kita melihat keadaan orang-orang yang tidak mendapatkan kenikmatan seperti ini. Setiap detik, setiap menit, setiap saat kita mendapatkan cucuran rahmat dari Allah. Belum lagi ampunan dosa yang tidak berhenti, hewan-hewan di lautan mengistighfarkan kita, bahkan pepohonan bebatuan pun ikut mengistighfarkan, memohonkan ampun untuk kita yang sedang menuntut ilmu. Lalu ganjaran pahala yang begitu besar yang sudah sangat sering kita dengar, bagaimana ganjaran pahala orang yang duduk di majelis ilmu. Derajat diangkat oleh Allah setinggi-tingginya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajat orang yang memiliki ilmu, menuntut ilmu itu jauh dibandingkan orang muslim biasa. Dan alhamdulillah kita diberikan Allah ini semua. Apa yang kita ucapkan barusan ikhwan, semuanya tidak nampak, semuanya tidak keji. Wah, ampunan dosa tidak terjengok, ganjaran pahala banyak tidak terjengok, derajat diangkat Allah pun tidak terjengok. Ini semua kita terima dan kita yakini dengan keimanan. Itulah disebut dengan imanan, keyakinan. Dan kalau bapak saudara nak tahu apakah memang kita sudah ada keyakinan tentang hal ini, pernahkah bapak saudara pas suatu hari misal nak pergi majelis tiba-tiba datang rasa malas atau ada suatu misalnya penghalang kecil, hujan gerimis halus, atau mungkin kebetulan kita biasa naik motor lagi kondisi dah pacak dipakai rusak, lalu ada bisikan untuk kita sudahlah tidak usah ke majlis. Tapi kita diberikan Allah imbi'ath, kata Imam Haddatul Islam, imbi'as. Tiba-tiba kita diberikan Allah ilham, motivasi, memberikan motivasi untuk diri kita sendiri. Rugi aku kalau aku dah ada majlis, berapa pahala bakal hilang dari aku, berapa banyak ampunan dosa bakal lepas dari aku, berapa derajat akan aku lepas dari aku, dan aku tidak pacak menengkati Nabi. Kalau itu ikhwan hanya antum mentu, berarti antum sudah mendapatkan keyakinan tentang apa yang datang dari Rasulullah. Karena yang motivasi antum bukan dah lama kalau dah ada ge ustaz nyingok aku dak kati. Lain itu motivasinya. Ya. Kaki abang yang dak kati, kaki budak-budak yang biasa pergi sama aku ngatakan aku dah istiqomah. Itu bab sudah salah itu. Tapi memotivasi antum termasuk saya sendiri menjalankan hal yang seperti ini
Ada kita ngerasa ada letihnya, ada capeknya, ada pengen istirahatnya. Tapi begitu kita teringat dengan janji Allah dan Rasul yang tidak nampak ini, lalu kita maju, lalu kita bergerak, berarti alhamdulillah ada keimanan pada diri kita tentang apa yang datang dari Rasulullah. Nah, inilah namanya keimanan atau keyakinan. Nah, syukuri nikmat Allah ini, ikhwan. Kalau ini menjadi sebab kita melakukan apapun kebaikan itu. Ya, nak solat sunnah kadang-kadang lesu, dia tu rasa pengen lagi kita. Tapi tiba-tiba sayang sunnah. Kalau aku lakukan sunnah ini, aku bakal lebih dekat sama Rasulullah. Misal, kalau kita paksa diri kita untuk melakukan salat sunnah, berarti ini nikmat yang motivasi kita. Dan salah besar na'udzubillah min dzalik, kalau motivasi salat sunnah itu sebenarnya kita tidak nak salat sunnah, kebetulan ada ngingok kita, kawan kita, lalu termotivasi kalau diingok orang tadi kita salat sunnah, nah, itu sudah salah besar. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan ikhwan, baik saya dan antum sekalian, apapun gagal baik kita lakukan bukan sekedar adat, karena ada juga orang menjadi adat ya Pak. Masjid tiap pagi balik, masjid lagi tiap pagi. Ibadah itu menjadi adat. Tidak ada dirasakan ketika adanya halangan lepas bayang itu. Nah, kita tidak seperti itu insya-Allah. Bahkan kita baca jadikan adat itu ibadah. Bukan ibadah kita menjadi adat. Adat itu menjadi ibadah. Artinya amal-amal mubah yang kita gabungkan, kita niatkan dengan niat solehah menjadilah ibadah. Dan sekarang kita pengen yang seperti ini, segala baik kita ikhwan, yang menjadi imbi'ath, motivasi, pendorong yang membuat kita melakukan ketaatan itu adalah apa yang kita dengar dari Rasulullah. Janji-janji Allah dan Rasul yang walaupun semua itu tidak nampak, tidak terjenguk, tapi kita kejar itu Pak. Bapak yang datang dari jauh ke sini, ya, ada yang dari Pelaju, ada yang dari Borang, ada yang dari tempat yang jauh-jauh. Yang memotivasi bapak yang, aku ni tahu kalau jauh lebih besar pahala. Pahala tak nyok. Tapi kita pernah dengar kabar bahwasanya sebesar apa pengorbanan kita, sebesar itu kita berada. Lalu kita jalan. Nah, ini alhamdulillah, namanya orang yang punya keyakinan. Punya keyakinan, bukan cuma adat baik, bukan cuma kebetulan baik. Betulan aku nak ke kota, dia nak aku cari mampai bela ke majlis. Tak, bukan itu. Mudah-mudahan kita terus ditambah Allah ya kawan, dan seperti ini. Inilah namanya keyakinan, dan ini namanya keimanan ya. Bil ghaib, dengan hal-hal yang ghaib. Inilah orang yang disebut Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini Al-Quran sebagai petunjuk buat orang-orang yang dipilih Allah, muttaqin, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang muttaqin. Siapa mereka orang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan hal-hal yang ghaib. Kita tidak dengar ada malaikat, tapi kita tahu malaikat menaungi kita, malaikat mencatat pahala kita. Termasuk tadi kita bahas pahala, kan tak kejiwaan, dosa, tak kejiwaan, ampunan dosa, angkat derajat yang tak nampak, tapi ada terus. Kalau surga kaget itu, tak jenguk juga sekarang, tapi kaget. Sekarang yang mengalir terus, pahala demi pahala, ampunan dosa demi ampunan dosa. Kita salam-salaman, kita ngampunin dosa, kata Rasul merontokkan dosa-dosa kita. Sebelum tangan yang terpisah, dosa kita terontok, tak terjenguk kita. Tapi itu Nabi mengatakan ada. Ini kita bersyukur. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Nah, kita pun melakukan salat, dan sifat-sifat ini ada pada diri kita. Alhamdulillah, mimma razaqnahum yunfiqun, dan apa yang Allah titipkan kepada kita dari rezeki kita infakkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan Al-Quran, dan termasuk kelompok orang-orang muttaqin. Baiklah ikhwan rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Bidayatul Hidayah. Masih sebatas pembahasan tentang seputar maksiatul badan, maksiat jasad jawareh, yang harus kita jaga diri kita dari maksiat ini. Kemarin telah kita bahas cukup panjang lebar mengenai penjagaan farj, kemaluan dari segala bentuk kemaksiatan. Sekarang kita masuk kepada, kemarin sudah diingat kepada kita oleh Imam Nawawi, oleh Imam Ghazali, maksiat kemaluan itu bermula dari pandangan kebanyakan. Dari pandangan itulah akhirnya muncul ke pikiran, lalu ditambah lagi dengan syahwat yang naik, sehingga terjadilah maksiat tersebut. Jadi untuk mencegah itu kita dianjurkan, bukan cuma mengobati.
Sebagaimana kaidah dikatakan al-ilaj al-wiqayah khairun minal ilaj. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Pencegahan itu lebih afdal daripada pengobatan. Ya, taubat, tak ampun itu pengobatan. Tapi pencegahan dari dosa itu lebih afdal. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Jadi mencegah diri kita daripada maksiat kemaluan itu, ulama sudah menjelaskan dan kita pun memang mengaku itu benar dari penglihatan, kemudian juga dari pendengaran, dengan cerita-cerita yang membuat syahwat kita naik, kan banyak. Dengan mata memandang atau membaca tulisan-tulisan yang na'udzubillah min dzalik, yang menyesatkan itu. Nah ini semua kita hindari, kita jauhi. Ini untuk siapapun kita, terutama yang masih muda-muda, terutama lagi minta maaf yang masih bujangan. Kalau orang sudah menikah, minta maaf ya, bukan kami membolehkan untuk kita melihat yang buruk. Kalau kita terjengok, kita lupa, terbawa dengan hawa nafsu ini, perkara-perkara yang macam itu. Ketika nafsu ini naik, kita ada tempat pelampiasan yang halal. Kita punya bini. Tapi kalau tidak punya, apa yang nak dilakukannya? Ya menyimpang, melakukan dosa-dosa. Akhirnya na'udzubillah min dzalik. Baik, kita lanjut sekarang pembahasan dengan maksiat badan. Wa amal badan fahfadhuma. Fa amal yadan, maaf. Wa amal yadani fahfadhuma an tadriba bihima muslim. Kemudian maksiat dua tangan. Tangan ini suatu yang paling banyak kita fungsikan. Tangan ini yang kita gunakan. Ya, untuk mengambil, untuk memberi, untuk memindahkan, untuk apapun tangan inilah. Banyak tangan-tangan mulia yang tidak tersentuh dengan kemaksiatan, sehingga tangan mereka menjadi berkah. Namun tidak sedikit di antara kita tangan kita na'udzubillah berlepotan, berlumuran dengan dosa, sehingga tidak ada keberkahan. Wa ammal yadani, adapun dua tangan, maka hendaklah kau jaga keduanya an tadriba bihima muslim, dari perbuatan dosa seperti memukul orang dengan tanpa hak. Kadang-kadang iseng, ya, iseng mukul binatang, mukul kucing, mukul hewan. Kita ni jarang di sini. Tapi kalau kita ni seorang pengembala kambing, sapi, kadang-kadang kita memukul binatang itu dengan berlebihan. Termasuk kalau kita buka cerita salaf, karena mereka itu orang-orang dulu di negeri Arab terutama, mereka mengendarai kuda, mengendarai onta. Kadang-kadang mereka dapatnya ada orang-orang yang memaksa onta kuda itu untuk lari kencang dengan cara dipukul. Semakin onta itu dipukul keras, onta ini akhirnya lari lebih kencang lagi. Nah ini bisa menjadi suatu kezaliman, suatu dosa yang besar. Ya, hewan itu dia akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Keledai, onta, kuda dan lain-lainnya. Termasuklah kalau kita di negeri ini mungkin hewan ternak, ya, sapi, kambing. Yang paling kali dilihat pas dekat Lebaran Haji itu banyak kan. Nak naik sapi, kambing itu kadang-kadang tidak mau nurut, sentak ke digebuk. Padahal sebenarnya pacak dengan cara yang lebih lunak. Nah ini semua akan menjadi dosa. Begitu juga kita terhadap siapapun manusia, walaupun itu anak kita. Nah, dalam syariat ada pukulan yang disahkan oleh syariat. Kita boleh memukul orang lain dengan haknya syariat, boleh. Ya, dengan haknya syariat itu dengan aturan syariat yang membolehkan kita untuk memukul seseorang, seperti merajam hakim, seorang algojo yang dipilih untuk bahkan bukan cuma merajam, bukan cuma melempar, memenggal sekalipun boleh, tapi dengan aturan syariat. Kita tidak boleh melakukan apapun dengan keburukan dengan kita. Fahfad uma'an an tadriba bihima musliman, jangan kau menggunakan tanganmu, kedua tanganmu atau salah satunya untuk memukul seorang muslim. Di sini memang menyebutkan musliman, termasuk juga orang kafir. Kalau tidak kata salah, apa yang tidak ganggu? Bahkan bukan orang kafir, hewan jadi kata tadi juga tidak boleh kita ganggu. Kadang-kadang kucing kata salah kita gebuk, kita kuiskan dan seterusnya. Au tatanawala bihima malan haraman, atau kau gunakan tanganmu itu untuk mendapatkan sesuatu yang haram, mencuri, entah mencuri dengan memang maling kan, atau maling data, atau dengan kepintaran kita main komputer, kita main HP, itu sebenarnya kita bisa mencuri hak milik orang lain, mengoper data, atau mungkin memindahkan isi tabunganmu dan seterusnya. Mencuri atau dengan tangan, ya kebanyakan. Ya, jadinya Allah kepintaran tapi salah guna. Orang maling motor, kunci stang, kunci T itu, tangan, bukan kaki, bukan gigi, tangan.
Banyak orang belajar kesalahan untuk melakukan kesalahan. Kita dibolehkan mempelajari kesalahan atau kemaksiatan atau keburukan, tapi bukan untuk melakukan keburukan. Dalam kaidah dikatakan araftu syarri la li syarri walakin li tawaggi. Man lam ya'lam syarri waqa'a fi. Aku tahu tentang suatu keburukan, mak mano cara muka gembok, mak mano cara metil jendela, mak mano cara biar pacak muka menyalan ke motor tanpa kunci starter, mak mano. Aku pelajari kejahatan-kejahatan itu bukan untuk pelajari untuk maling, untuk melakukan kejahatan, tapi untuk mencegah bagaimana biar aku tidak terkena atas kejahatan ini. Kita pelajari. Oh, jadi kalau kunci motor ini kita tunjuk model macam ini, orang pakai kunci itu tidak baca. Nah, kita pelajari itu. Bukan untuk maling. Bagaimana cara biar gembok ini walaupun disiram banyak kimia atau benda tidak lepas. Kita pelajari. Oh, ternyata ada caranya. Dijaga tunjuk macam ini, macam ini. Nah, itu boleh. Itu suatu yang baik. Arabtu syarri la li syarri walakin li tawaggi. Aku mempelajari mengetahui suatu keburukan, kejahatan itu bukan untuk melakukan kejahatan, tapi untuk melindungi aku dari kejahatan itu. Kenapa? Oman lam ya'lam syarri waqa'a fi. Kalau yang tak tahu tentang suatu kejahatan, dia bakal terjatuh ke dalamnya. Maka kita perlu pelajari. Ya, macam cara sistem dagang. Mana cara biar jangan kita terjebak dalam riba. Kita tahu, oh macam ini pacak dapat untung besar, tapi aku punya riba, kita pelajari. Oh, bukan untuk mengambil keuntungan riba itu, tapi mencegah jangan sampai kita jatuh ke dalam sistem riba tersebut. Mana cara dia pacak berdagang ini untung besar, tapi nipu. Pelajari, tapi bukan untuk melakukan penipuan itu, biar kita tidak ketipu. Nah, itu boleh seperti itu. Au tatanawala bihima malan haraman, atau engkau menggunakan dua tanganmu untuk mengambil harta milik orang lain dengan cara yang diharamkan Allah. La ilaha illallah. Au tudiya bihima ahadan min khalqillah ta'ala. Tadi sudah disebutkan, atau kau gunakan tangan untuk menyakiti siapapun daripada makhluk Allah. Jangan. Ya, kadang-kadang binatang tidak bersalah kita bunuh. Ya, kebanyakan tangan inilah. Kadang-kadang ada orang iseng, ikhwan, lagi duduk, lagi kelakar, ada semut lewat, penyetnya, dibunuh. Padahal semut itu memang lewat, nganggu juga tidak. Nah, banyak melakukan tangan inilah kebanyakan. Ya, nyetrum iwak, hanya dia ke setrum. Ya, iwak di setrum. Rasa pun kita rasa setrum, orang sakit, iwak di setrum. Dia menganggap biasa baik. La ilaha illallah. Dan lain-lain. Kecuali memang disahkan oleh syariat. Ada binatang berbisa, ular, kalajengking, kelabang, apa-apalah mendekat, kita bunuh. Boleh, dengan tangan kita bunuh. Bahkan dengan kemampuan kita yang hebat, kita bisa memukul dengan satu kali pukulan, mati dia langsung. Boleh. Memang itu lebih hak syariat, dengan haknya syariat. Tapi syariat memang memperbolehkan. Tapi dengan cara yang disahkan syariat. Hewan yang kita dihalalkan makannya disembelih, sembelih pun dengan cara yang baik, tidak boleh menyakiti. Lalu kita sembelih dengan cara yang baik, dengan pisau yang tajam, jangan yang tumbul. Kalau tumbul itu akan menyakiti dia. Semua diatur oleh syariat. Tapi kalau sifatnya dicutak, ayam cutak, disayangkan tu banyak. Ya, ayam ditusuk pakai bambu, bukan disembelih. Iwak masih hidup masukkan ke penggorengan. Udang masih hidup, masih meletik-meletik, cucuk pakai bambu, tahu ada pucuk api dibakar. Wah, ini mendolimi. Ya, tak boleh kita mendolimi. Membakar sesuatu itu diharamkan oleh Allah kecuali dengan ketentuan syariat. Dan tidak boleh menghukum dengan membakar. Termasuk membakar itu memberikan sesuatu yang sifatnya panas, air panas, minyak panas, baik pada manusia ataupun kepada hewan, tidak boleh. Jadi kalau kita memang nak makan iwak, nak makan udang, walaupun memang tidak harus disembelih, mati ke dulu. Sudah mati baru tahu pucuk panggangan, baru boleh masuk ke dalam penggorengan. Au taquna bihima musliman fi amanatin au wadi'ah. Atau termasuk juga kata Imam Ghazali, keburukan tangan itu engkau berkhianat atas titipan wong. Wong nitip apa, kita kotesi, kita makani. Wong nitip minyak wangi, wong nitip minyak wangi sama kita.
Nah, nanti punya ini tolong tunjuk ke Usman kalau nanti ketemu. Ya, sudah kita terima. Kita cium botol, tidak maki dalam cuma. Oh, sedapnya orang ini. Tak boleh itu. Mengambil kemanfaatan tanpa izin itu. Walaupun tidak mengurangi 10 mili pun tidak mengurangi. Tak boleh itu. Nah, itu khianat. Ya. Menggunakan amanat titipan uang untuk kepentingan kita. Au takunu bihima musliman, seorang muslim ataupun orang muslim non muslim pun sama, orang non muslim nitip sama kita boleh kita khianati. Fi amanatin awadiah, baik titipan atau amanah dan nitip tidak boleh kita. Kadang-kadang manusia ini fudul, tahu fudul, cegodian. Orang nitip surat tahan dibukanya amplop. Kebetulan memang surat itu tidak di lem. Nah, jangan aku nitip surat dia tolong juga sama ketua langgar, ternyata surat itu ada tulisannya donasi acara maulid. Cegodi anaknya berapa isinya? Oh, ini kemaksiatan juga. Walaupun tidak lembek, ini sifat bodoh yang harus dihilangkan. Tak boleh. Ya, begitu banyak pujinya. Oh, gila, 1,5 juta. Bantu 150. Oh, ya Allah kayu, tengah dulu. Nah, jadi sumber katakan. Tak boleh. Oh, nitip apa nitip? Berapa apa di sini ni? Duit. Boleh tak? Kalau lebih aku tutup kedai ni, aku takut kececek. Tak apa-apa. Tak izin tutup. Ini kadang-kadang nak tengok. Bahkan ada bentuk tulisan dibaca. Kawan sebelah lagi buka HP kawan, samping kita nolak buat. Tak boleh. Cuba dek hanya tu, jangan pelembang. Boleh jadi itu rahasia. Boleh jadi foto keluarga, boleh apa yang dia payah orang lain melak tak? Enaknya orang di bus, di mobil, di mana tempat. Ngomong apa mana jengok gitu. Makanya nyes pula. Apa dia itu? No. Maka nanya apa dia itu? Jengoknya lah itu. Apa kau nanya-nanya? Nah, malu gitu. Tak. Yang mata ni kalau berkhianat. Tangan suka berkhianat. Jangan. La ilaha illallah. Wa taktuba bihi ma la yajuzu nutqu bihi. Engkau menulis sesuatu yang kalau diucapkan tak boleh. Menggambar sesuatu yang tidak boleh digambar. Kita gunakan menulis kalimat-kalimat rayuan, ucapan merayu perempuan, haram untuk buat tulisan, sama haram juga. Cacian, ghibah, namimah, bentuk ucapan yang diopor dengan tulisan. Kan sekarang kita terjebaknya di sini banyak. Melok menghibah, melok menamimah, melok ngadu domba. Magam lisan, magam lisan itu sama dengan magam tulisan. Jadi kedudukan maksiat lidah itu diimbau oleh tulisan sekarang banyak. Orang ghibah pakai mulut, sekarang ghibah pakai tulisan. Lo terkadang lo apa lo di apa sulit malam jadian tak tahu. Oh tak tahu kau si anu sama si anu selingkuh gebek wong no ngapa nak buka aib wong tak tahu je buka WA ada foto pula besar itu. Wah haramnya itu. Jangan menghibah. Apapun yang diharamkan lewat lidah kita ucapkan maka haram dibentuk dalam tulisan. Ngadu domba, fitnah, dusta, bohong. Semua yang diharamkan lewat lisan maka diharamkan dalam bentuk tulisan. Jadi hati-hati. Tulisan itu berkah, tangan gunakan untuk taat, macam menulis salawat. Itu ada hadisnya. Siapa yang menulis salawat maka tulisan itu selagi masih ada akan terus bersalawat dan mendapatkan ganjar pahala buat yang nulis tadi. Selama tulisan itu ada. Dan itu kita cari. Ini kita nulis riba, namimah, hoak, nyebarkan fitnah, nyebarkan kebodohan orang. Kita nulis sebagai uang sel sudah jadi dosa jariah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Apapun jadi standarnya itu. Apapun yang diharamkan untuk diucapkan maka diharamkan juga untuk ditulis. Ngatai wong, ngelari wong dengan gelaran-gelaran yang tak bagus. Ya, ada wong di kampung kita ni, kata wong rambut uban kalau, oh Pak Uban lewat. Dia pertama lewat Pak Uban, hanya budak bilang kalau Pak Uban mana itu lah, oh Pak Uban. Yang punya badan tak ada men panggil Pak Uban, akan punya nama Kusala Mahmud. Nama bagus panggil Pak Uban, dosa. Tulisan ditulis sama baik.
Omongan kotor ditulis dengan tulisan kotor, sama baik. Omongan-omongan yang membawa syahwat, lagu-lagu membawa syahwat kita jadi terbawa, ditulis, sama hukumnya haram. Hati-hati. Au taktuba bihi ma la yajuzu nutqu bihi fa innal qalam ahadul lisanin, karena pena itu salah satu daripada lidah. Bentuknya magama seperti lidah. Kalau nak nulislah yang baik-baik, yang bagus-bagus. Fahfad qalam amma yibul hifdzul lisan anhu, maka jagalah tangan kau dari menulis apa-apa yang harus kau jaga dari lisanmu untuk mengucapkannya. Apapun yang buruk, yang jelek, katauan, mencela, mencaci, menghibah, memfitnah, menamimah, berdusta, itu semua yang harus kita hindari. Uyuk, ya, dengan lisan kita, maka dengan tulisan jangan kita lakukan. Dihindari. Mobil jumlah dan secara umum apapun yang dilakukan oleh tangan yang merugikan orang lain adalah haram. Melakukan apapun dengan tangan yang sifatnya melanggar syariat Allah, hukumnya haram. Merusak barang yang tidak boleh rusak, hati-hati ikhwan. Merusak fasilitas umum, hukumnya haram. Ini kadang-kadang mudah-mudahan kita tidak pernah mengalami dan tidak mengalami lagi. Kalaupun dulu mungkin pernah. Karena ini sering kejadian dan sampai ini terus. Seringkali ada aksi demo-demo ini. Demo memang dalam membela kebenaran, membela agama, membela haknya rakyat. Tapi kadang-kadang kalau sudah demo itu kita yang maju itu otot sama ngotot. Nak bergocor tu lah gitu. Apalagi kita tak didengarkan, tak dipedulikan, tambah bernafsu gitu. Ada provokator pula, tambah lagi. Ini dorong-dorongan, ini kita merusak pagar kantau itu, pagar rumah itu. Lalu kita berhasil masuk, kita hancur ke kacau jendelanya, meja ini kita bakar, haram hukumnya. Kita masuk ke suatu perkantoran misalnya, kantor gubernur, kantor DPR, ada tempat fasilitas umum, kita hancur ke, melampiaskan hawa nafsu kita, haram hukumnya. Bukan tidak haram. Ada mobil polisinya lagi kita bakar, haram hukumnya. Kita anggap kita menang kan? Kita tak tahu hukumnya itu ada dalam itu ada aturannya dalam syariat. Ada yang boleh kita rusak, ada yang tidak boleh kita rusak. Hukum diatur semua dalam syariat. Contoh, khamr dalam hukum fikih kalau kamu belajar. Khamr itu ada yang muhtaram, ada yang ghair muhtaram. Khamr itu dibuat kalau yang aslinya dari sari kurma sama sari anggur itu. Ya, mungkin tempat lain banyak macam kita ni dari tape, baca apa yang ngegas itu bisa dijadikan minuman. Nah di situ ada sifatnya muhtaram dan ghair muhtaram. Yang muhtaram itu apa? Yang pembuatan khamr itu bukan niat buat khamr, nak buat cuko. Nak buat cuko ada prosesnya. Kebetulan pas tahapan tertentu kita lupa sampai jadilah dia menjadi khamr. Seharusnya cepat dipisahkan, dibuka, jadilah cuko. Akhirnya jadilah dia khamr tadi menjadi cuko, tadi tak jadi cuko, jadi khamr. Nah khamr ini hukumnya khamr, memabukkan, najis. Beda di kacamata syariat dengan uang yang memang sengaja bikin khamr, walaupun hasil jadinya sama. Kalau khamr ini kita sebagai penguasa yang menegakkan syariat Islam boleh menghancurkan dan membuangnya. Tapi khamr ini tidak boleh dihancurkan, tidak boleh dibuang. Itu ada ketentuan syariat. Sampai yang saya gambarkan tadi, merusak mobil, merusak taman, merusak alat-alat fasilitas umum, kita bakar, kita tidak boleh itu ikhwan. Ya, tidak boleh, ada aturan kalau dalam syariat. Kita ni hobinya nak kamu zaman ada telefon umum dulu. Zaman telefon masuk ke duit logam 100. Begitu telefon macet, mulai cegak. Ya, itu telefon putar rusak. Ada orang niat maling ni kan. Ya, gedaunya duit untung. Ini tak ada niat maling, cuma dirusak. Halte, segala macam fasilitas tak boleh dirusak. Loh, syariat ini ajaran Islam itu indah. Tapi saya yang melakukan keburukan itu kebanyakan umat Islam. Seakan-akan Islam tidak mengatur itu, Islam mengatur itu semua.
Yang milik kita harus kita jaga, apalagi milik orang lain, apalagi milik bersama, harus dijaga. Baik, bila tidak berpanjang tentang penjelasan maksiat tangan, karena sudah umum lah tangan itu, apapun yang dilakukan kejahatan dari tangan manusia itu harus kita hindari. Dan ingat tadi, apa yang diucapkan itu haram, maka ditulis juga haram. Apa yang kita harus jauhkan diri kita dari mengucapkan satu hal yang buruk, maka ditulis juga harus kita jauhi. Wa amma rijlan, adapun dua kaki, fahfathuma an tamshiya bihima ilal haram. Jaga jangan pernah kau gunakan berjalan untuk melakukan suatu perbuatan haram atau menuju ke tempat yang diharamkan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya Rabb, dalam kaki kita ini kalau hitung-hitung ya Rabb, lebih banyak menuju ke majlis sama ke masjid, kamu musholla, atau berbakti untuk orang tua, atau untuk mencari nafkah untuk anak bini kita. Tidak pernah kita bawa untuk suatu yang sifatnya ke tempat maksiat atau untuk bermaksiat. Kalaupun juga mungkin banyak terpakai untuk hal yang mubah, tak apa-apa, tapi mudah-mudahan lebih banyak digunakan untuk ibadah. Pergi ke majlis sana, majlis sini, pergi ke musholla, ke masjid, pergi maulid, pergi silaturahim, terutama lagi mengunjungi orang tua kita. Kita gunakan lama tegak dalam ibadah, berdiri solat tegak, dan mudah-mudahan kaki kita nilainya penuh dengan ketaatan. Tidak ada sebaliknya daripada keburukan. Ya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salakallahu tariqan ilal jannah, dan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan, yang mana dia berjalan di situ menuju ke tempat ilmu, menuntut ilmu, ke majlis taklim, ke madrasah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin. Autas abihima ila bab sultan zalim. Hati-hati. Atau kau berjalan kaki menuju penguasa yang zalim untuk menjilat, untuk mencari faedah dari pemerintah, orang-orang pejabat-pejabat yang zalim. Kita tahu ini zalim ini. Banyak ambil duit rakyat, bersenang-senang data pemerintahan orang banyak, apalagi sunat sana sunat sini, kalau dia jangan nanti ke rumah dia, jangan akrab sama dia, jangan dekat sama dia, karena jalan kita ke situ dianggap bermaksiat. Apalagi kita sebagai tokoh masyarakat atau seorang ustadz ulama, tahu jelas ini orang zalim, pejabat yang zalim, pemerintahan yang zalim, kita akrab sama dia, apa yang terjadi? Dia merasa diri tidak bersalah. Ustadz Cuki lagi akrab sama aku, satu lagi ada apa-apa minta sama aku, menguatkan kesalahan dia dan membuat masyarakat ragu, ini yang jadi apa tidak? Ngapa Ustaz itu ngapa dekat sama dia? Jadi termasuk kita orang awam, ya apalagi yang memang tokoh masyarakat, ulama, ustaz. Jalan yang kita menuju ke tempat mereka itu dianggap maksiat terrijal, kaki kita bermaksiat. Autas abihima ila bab sultan zalim, famashyu ila salatin dhalamah min ghairi darurah wa irhaqir maksiyah. Berjalannya seorang mendatangi sultan, pemerintah, pejabat yang zalim, kecuali itu satu yang darurat, datang untuk negor, datang untuk mengambil hak umat yang dirampasnya, itu pejuang, itu sabilillah. Tapi kalau datang untuk yang sifatnya kepentingan pribadi, untuk bahkan na'udzubillah mendorong dia untuk mencapai tujuan dunianya, pasang badan begitu jadi tim sukses, kumpul sana melok, kumpul sana melok. Itu kata Imam Ghazali, bukan kata Ustaz Cuki, kata Imam Ghazali. Fal masyu ila salatin dhalamah min ghairi daruratin wa irhaqin maksiat. Berjalannya seorang menuju ke tempat sultan, jalan sendiri pakai mobil termasuklah, pakai motor termasuklah, karena jalan kaki. Menuju ke sultan, pejabat, pemerintahan, atau orang-orang kaya yang zalim, kan banyak juga dia bukan pejabat tapi kaya, ngembek tanah. Oh, orang-orang licik, kita punya tanah di dalam,
Dia nak beli, kita nak jual. Belinya sekeliling tanah gitu, tak dikuncinya, kata akses jalan kita. Banyak itu makalar tanah itu. Sehingga kita tak pacak apa lagi. Nak jual tak tanah kamu tu? Tak jual, mati kamu. Kata akses kita. Ayo kemarin nak dibeli 1 sekarang 100 juta dibayarnya cuma. Mau tak mau tu. Nak jual sama orang lain tak kata enggak. Gawai macam itu, boleh itu. Jangan dipakai, jangan akrabi. Kecuali mengenai darurat kecuali sangat dengan darurat. Darurat apa? Untuk negau dia, nasihati dia. Atau misal kita diancamnya. Kalau kita tidak datang, kita bakal mendapatkan suatu keburukan yang besar. Apalagi keburukan itu menimpa umat. Boleh kita datang. Tapi bukan tujuan untuk mencari keuntungan atau kenikmatan, apalagi untuk pribadi, untuk kelompok itu tidak. Untuk negor, untuk nasihati boleh. Atau untuk mewakili rakyat yang tertindas untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada si sultan tadi, yang zalim tadi. Fa'innahu tawadu' wa ikram lahum. Karena kalau kita berbuat baik, kita sering mampir, itu merendahkan diri kita sebagai tokoh masyarakat atau sebagai tokoh ulama. Karena mereka zalim. Orang zalim itu perlu disombongi, bukan kita merendahkan diri. Kalau ulama, kiai Habib, inti kaya, mobil inti 10, rumah inti 10, inti gali itu Habib, gali itu kiai. Inti malah lebih mulia, bukan hina. Tapi kalau inti sebagai orang ahli ilmu, tokoh ulama, tokoh masyarakat, mendatangi orang-orang yang fajir seperti ini, inti merendahkan diri inti di hadapan Allah, di hadapan manusia. Buruk malah. Maka dikatakan man tawadda'a li ghaniyyin salih li ghinahi dhahabat thuluth iman. Siapa yang merendahkan diri terhadap orang kaya yang soleh, tapi karena kekayaannya, bukan karena kesolehannya, hilang sepertiga imannya. Nak mana kalau orang kaya yang tidak soleh, pejabat yang tidak soleh, hilang 2/3 iman kita bisa. Waqad amara Allah Ta'ala bi'iradin anhum. Allah Imam Ghazali ngomong, nyuruh kita berpaling dari mereka, menjauh dari mereka, bukan mendekati mereka. Apalagi na'udzubillah menjilat. Ya na'udzubillah ikhwan, na'udzubillah, mendoakan kami, doakan semua ulama asatis kita dan semua kita pengurus masjid, mushola, majelis. Allah Maha Kaya. Kalau kita sedang jalan di jalan Allah, jangan noleh kepada seperti itu. Kekayaan mereka kita minta, kita datangi, kita mengajukan proposal, bahkan sampai ngemis sama mereka. Allah murka sama kita. Aku lebih kaya dari mereka, kata Allah. Mereka punya barang kotor, kalau tahan ngemis minta. Aku punya barang bersih. Kalau berjuang di jalan aku, kadang-kadang aku diamkan, kata Allah. Itu kadang-kadang salah. Nak menari langgar, nak bagus ke masjid, nak bagus ke majelis, ngedau pintu-pintu yang salah. Allah akan usibna su'iyakum taqwa, gedaulah pintu Allah. Gedaulah pintu Allah. Jangan ada pintu-pintu orang dimurkai oleh Allah. Kadang-kadang banyak orang ngomong, "Ai, kamu ni takwaan gini." Tak apa-apa, minta sama situ. Siapa tahu dia tunjuk 500 juta. Dari mana nak dapat 500 juta? Nak ngandang ke orang kampung ni 10 tahun belum tu dapat. Kita iya, tapi dia tu kalau nunjuk 500 juta sumbangan dari pemerintah tu, yang nyampe tangan kita cuma 400, 100 tu hilang. PPN dah 11%. Belum lagi sunat ini sunat itu. Takoan gino kamu ni. 400 tu besar, dari mana kamu dapat? Hilang 100, suka tak apa, anggap bintang siap. Dari mana 400 juta? Ada lagi yang ada kamu ni. Oi, kalau duit itu tak kamu ambil, dia jadi kau gereja duit itu. No, lah benar pula ni. Tak benar kalau itu. Tak benar kalau. Kalau kita memang intan surullah yansurkum Allah. Kalau kita memang berjuang untuk Tuhan Allah, Allah pasti tolong kita. Ada yang bersih, apa nampak yang kotor? Apa Allah sudah tak kaya lagi? Sehingga kita ngaji yang kotor, ngaji yang bercampur dengan maksiat. Cari yang bersih, yang halal. Kalau nak menari solokan, menari jalan, gedor mereka, suruh mereka menari, bentuknya duit itu. Tapi kalau untuk masjid, musola, pesantren, majlis taklim, jangan.
Cari duit yang benar-benar halalan thayyibah mubarakah. Karena untuk ibadah. La ilaha illallah wallahu a'lam bishawab. Apa yang kami sampaikan bukan dari kami tapi dari apa yang ada di kitab. Kalau tidak percaya tanya yang punya kitab. Ya. Benar kan? Iya. Dari Imam Ghazali, bukan Abu Ahmad Ghazali. Tahu Abu Ahmad Ghazali? Tahu tak kamu? Ahmad Ghazali tahu? Anak saya Pak. Anak saya namanya Ahmad Ghazali. Saya Abu Ahmad Ghazali. Ini ucapan Imam Ghazali, bukan ucapan Ustaz Ahmad Abu Ahmad Ghazali. Ya, jangan kayak kata Ustaz Suki. Bukan kata Ustaz Suki. Bahkan kata Nabi lagi ada itu tuh. Ya, kata Imam Ghazali. Wallahu a'lam bis. Fadhal adan isya. Yang nak membodok tajdid duduk silakan. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, raditu billahi rabban. Hayya 'alas salah, la haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. فلا لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمود الذي بعثته يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ووالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ووالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والآخرة. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Allah menyampaikan undangan mengenang 40 hari wafatnya guru kita almarhum Al-Habib Mahdi Farid bin Muhammad bin Ahmad bin Zaid bin Syahab
insyaallah guru-guru kita Mas Puro akan mengadakan acara mengenang 40 hari kewafatan beliau pada hari Sabtu malam Ahad yang akan datang ini, malam minggu depan ini, di Masjid Darul Muttaqin, dimulai dengan sholat isya berjamaah. Jatuhi undangan untuk umum mengenang 40 hari kewafatan guru kita Habib Mahdi bin Muhammad bin Ahmad bin Zain bin Syahab di Masjid Darul Muttaqin Pasar Kota. Ba'dal isya, dimulai dengan sholat isya berjamaah, diadakan oleh kumpulan guru kita dari Mas Puro Jaturi yang nak hadir ambil keberkahan dari acara tersebut. Kemudian ada acara hall di kota Jambi, Hall Habib Husain bin Ahmad Barakbah, diadakan pada hari Ahad, hari Minggu. Ya, barangkali kalau siapa tahu kebetulan ada di sana, ada jadwal di Jambi, hadiri acara hall. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita baca doa Al-Habib Ali bin Ahmad Basir ma'alimna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana ya Rabbana unsurna la duyushana ayyidhum bidu'atin ala al-yahud al-mu'tadin. Ya Allah ya Rabbi yahud anna kisina lil-uhud warsil ababan daiman ala tuwat al-zalimin. Ya Allah ya Rabbana bil Mustafa wa alihi أفرج بهم كروبنا وارحم جميع المسلمين. يا الله وبآله المرتضى جد يا إلهي بالرضا وبخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين. يا الله وبفاطمة بنت الرسول جد يا إلهي بالغفور وبالحسن سارت بالظالمين. يا الله بهم يا ربنا سالت ترد حقنا أضانا من بلاد يا مجيب السائلين. يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا رب العالمين. فاتحة بالمتوسل إلى حضرة الصلاة والسلام على صلى الله عليه وسلم تكفته والمنى والرسول صالح الجسر وتبة المغفر ذنوب ونستعين من شرك من جميع الأمور ونرزقنا التقوى واستقامة وإلى حضرة النبي. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك